Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi semakin nyata bagi kita. Kita boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, iman kita boleh semakin bertumbuh, dan kita boleh setia mengikut Tuhan seumur hidup kita. Melanjutkan pembicaraan saya dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Pada bagian pertama saya sudah membicarakan mengenai siapa musuh yang kita hadapi di dalam peperangan rohani. Dan pada bagian yang kedua saya sudah membicarakan perlengkapan senjata rohani yang harus kita gunakan jika kita ingin menang atas peperangan rohani. Dan pada bagian yang ketiga ini, saya ingin membicarakan ada kekuatan yang lain yang Allah sudah sediakan bagi kita supaya kita boleh menang atas peperangan rohani ini. Karena kita tahu bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, melawan setan-setan, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Oleh sebab itu kita harus memiliki kekuatan rohani yang daripada Tuhan. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan melihat dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya pada tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat 18, 19, dan 20, demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniai perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat yang ke-20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saya teringat oleh satu perkataan yang mengatakan, banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan, dan tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Perkataan ini sangat benar sekali. Kekuatan kita orang-orang percaya adalah di dalam doa kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki relasi hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan. Ya, banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Mengapa? Karena doa adalah kekuatan kita orang Kristen. Dengan berdoa kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dengan berdoa kita bisa melakukan perkara yang manusia tidak bisa lakukan, tapi Allah bisa lakukan bagi kita. Dengan berdoa tidak ada hal yang mustahil. Ya, segala sesuatu pasti dan mungkin terjadi ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Doa adalah benteng pertahanan kita sebagai orang percaya. Ya, dengan kita berdoa berarti kita sedang membangun kekuatan atau benteng yang tidak mungkin bisa ditembus oleh si jahat itu. Doa adalah nafas hidup bagi kita orang yang percaya kepadanya.
Dalam segala doa dan permohonan, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ayat 18 itu diterjemahkan seperti ini. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah pada setiap kesempatan. Berdoalah sebagaimana Roh memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 kita melihat kekuatan orang Kristen selain daripada seluruh perlengkapan senjata rohani yang sudah Allah sediakan bagi kita. Ya, kekuatan orang Kristen juga terletak di dalam doanya. Ketika anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menancapkan lutut dan sikutnya, berlutut berdoa di hadapan Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Rasul Paulus katakan harus berdoa setiap waktu. Artinya adalah tetap selalu bersekutu dengan Allah. Karena iblis selalu menyerang anak-anak Tuhan pada saat yang kita tidak duga-duga. Saya dapat katakan doa adalah benteng pertahanan kita yang sangat sulit, bahkan tidak bisa ditembus oleh iblis. Iblis gemetar melihat orang kudus yang paling lemah berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita sediakan, yang kita gunakan untuk berdoa, maka semakin besar kekuatan yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus katakan dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa berarti dalam segala macam doa, baik itu doa pribadi, baik itu doa bersama, baik itu doa pengakuan dosa, baik itu doa pengucapan syukur, baik itu doa syafaat, dan permohonan yaitu sesuatu yang khusus yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan sasaran daripada doa dengan segala doa dan permohonan itu adalah kepada segala orang kudus. Dan dikatakan juga ya, di dalam roh, kita harus berdoa di dalam roh. Kita bersekutu dengan orang-orang percaya di belahan bumi manapun, sekalipun kita berbeda letak geografisnya, kita berbeda budayanya, kita berbeda bahasanya, tetapi ketika kita bersehati, berlutut, berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka sangat besar kuasanya. Doa orang benar yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sangat besar kuasanya. Iblis gemetar ketika melihat anak-anak Tuhan bersehati berdoa di hadapannya. Dan yang ketiga, Paulus katakan berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh berbeda dengan berdoa dengan akal budi. Berdoa di dalam roh berarti berdoa yang dipimpin oleh roh. Kita ingat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 26 dan ayat 27, demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita berdoa di dalam roh, maka kita dapat melakukan banyak hal yang melampaui, bahkan yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan. Biarlah ketika kita berdoa, kita dengan rendah hati berdoa, roh kita dan roh Allah, roh kita dan roh kudus bekerja bersama-sama. Kita tunduk pada pimpinan roh kudus. Ya, peka terhadap pimpinan roh kudus ketika kita berdoa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dikatakan berjaga-jagalah dalam doa. Ketika Paulus katakan berjaga-jagalah dalam doa, doa ini digambarkan sebagai benteng pertahanan bagi orang percaya yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan kita dengan berbagai macam tipu muslihat, dengan keraguan yang dia munculkan di dalam pikiran kita. Ya, tetapi ketika kita berjaga-jaga di dalam doa kita, berarti kita tetap waspada. Ketika bangsa Israel baru keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju pada tanah perjanjian, dan ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek, kita ingat ada Musa, Harun, dan Hur yang naik ke atas bukit dan berdoa. Yosua memimpin pasukannya berperang. Ya, ketika Musa mengangkat tangannya, ya, maka kemenangan ada pada orang Israel. Ketika tangan Musa menjadi lelah karena dia mengangkat tangan sehari-harian itu, ya, maka Harun dan Hur menopang di sebelah kiri dan kanan, sehingga Musa dapat terus mengangkat tangannya sampai peperangan itu dimenangkan. Dari kisah ini kita melihat ada bagian Allah dan ada bagian manusia. Ketika Yosua berperang, tetapi ada bagian di mana waktu Musa mengangkat tangan, orang Israel menang. Dan peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita sedang berperang secara rohani. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memenangkan peperangan ini. Dan tidak ada hal yang mustahil di depan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa kita, karena doa itu adalah benteng. Ya, kalau ada di dalam istilah okultisme, namanya seks astral, ya, yaitu sesuatu yang sangat memuaskan bagi seorang wanita. Ya, istilahnya adalah sukubus, dan pria inkubus yang dapat mengunjungi orang tanpa pengetahuan orang itu dan dapat melakukan kontak seks. Maka sangat penting bagi orang percaya waktu dia mau tidur supaya berdoa, dijaga dan dilindungi Tuhan, dijauhkan daripada serangan-serangan iblis. Ada istilahnya astral, seks. Ya, kemudian ada sihir, ada jampi-jampi, ada santet, ada apapun yang bisa iblis serangkan. Tapi ketika anak-anak Tuhan berjaga-jaga di dalam doa, maka iblis tidak mampu menembus benteng pertahanan anak-anak Tuhan. Ini yang keempat, Paulus katakan. Dan kemudian yang kelima, ya, dengan permohonan yang tak putus-putus, berarti berdoa dengan tekun tidak henti-hentinya, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Dan kemudian yang terakhir Paulus katakan berdoa untuk segala orang kudus. Kita ingat
Pada saat ini ada saudara-saudara kita yang di Afghanistan, yang tidak bisa keluar dari Afghanistan yang sekarang sedang dikuasai oleh kelompok radikal Taliban. Dan banyak anak-anak Tuhan yang disiksa, dianiaya di sana. Di Tiongkok, banyak anak-anak Tuhan yang disiksa, dianiaya. Para misionaris, orang-orang percaya kemudian akhirnya harus keluar dari Tiongkok karena mereka disiksa. Dan kita perlu berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, mereka adalah satu di dalam tubuh Kristus. Doa adalah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan berdoa, tidak ada hal yang mustahil. Dengan berdoa, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dengan berdoa, iblis gemetar menghadapi orang-orang percaya yang dengan tekun berdoa. Waktu kita berdoa, berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata rohani supaya kita bisa menang di dalam peperangan ini. Dan di dalam peperangan rohani, kita punya kekuatan, yaitu doa. Doa adalah nafas hidup. Doa adalah kekuatan daripada anak-anak Tuhan. Biarlah kita boleh selalu kuat di hadapan Tuhan. Kita memiliki benteng pertahanan yang kuat karena kita selalu bersandar kepada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jika channel ini memberkati kita sekalian, mari bagikan kepada teman, saudara, sanak famili, orang tua kita, ya, supaya mereka juga boleh memiliki kemenangan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua.